Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome di channelnya Ibu Nelly. Di video kali ini kita akan belajar mengenai metode ilmiah dan cara mudah membuat sebuah judul penelitian sederhana. Silahkan disaksikan videonya, jangan di skip. Terima kasih. Metode ilmiah. Metode ilmiah atau yang sering disebut sebagai scientific method adalah sebuah upaya untuk memecahkan suatu permasalahan yang sifatnya ilmiah dengan langkah-langkah yang sifatnya baku. Terdiri dari 8 tahapan. Yang pertama itu merumuskan masalah, yang kedua mengumpulkan keterangan atau mengkaji teori, yang ketiga membuat hipotesis atau dugaan sementara, yang keempat yaitu melakukan eksperimen atau percobaan. Yang kelima, mengumpulkan data hasil eksperimen. Yang keenamnya, mengolah data hasil eksperimen. Kemudian yang ketujuh, menarik kesimpulan. Dan yang terakhir adalah mempublikasikan hasil penelitian. Kita bahas satu-satu. Yang pertama adalah merumuskan masalah. Sekarang pertanyaannya, masalah itu munculnya dari mana? Masalah itu biasanya muncul dari hasil pengamatan secara kualitatif maupun didapatkan dari data kuantitatif, misalkan dari data-data penelitian yang telah dilakukan oleh orang lain. Ingat, dalam membuat rumusan masalah itu harus menggunakan kalimat tanya. Contohnya, misalkan dalam sebuah kasus, ada ikan nila dengan umur yang sama dan berat yang sama namun diberikan jenis pakan yang berbeda. Nah, dari sini kita bisa membuat sebuah rumusan masalah. Bagaimana pengaruh jenis pakan ikan terhadap pertumbuhan ikan nila? Nah, langkah yang kedua adalah mengumpulkan keterangan atau mengkaji teori. Ini kita melihat teori-teori yang sudah ada sebelumnya dari hasil penelitian orang lain. Langkah yang ketiga adalah menyusun hipotesis. Hipotesis adalah jawaban sementara atau praduga yang disusun berdasarkan data dan keterangan yang diperoleh selama observasi. Jadi enggak asal. Contohnya, misalkan dari sebuah rumusan masalah bagaimana pengaruh jenis pakan ikan terhadap pertumbuhan ikan nila, maka hipotesisnya jenis pakan ikan nila mempengaruhi pertumbuhan ikan nila. Langkah selanjutnya adalah melakukan eksperimen atau percobaan. Pada tahap ini, kita harus menentukan alat dan bahan yang diperlukan dalam penelitian, kemudian prosedur dari penelitian yang dilakukan, kemudian mengelompokkan penelitian. Nah, nanti kelompok penelitian itu ada dua, ada kelompok kontrol, ada juga kelompok kelompok perlakuan. Kelompok kontrol ini biasanya dia tidak mendapatkan perlakuan apapun. Kemudian yang kelompok perlakuan tentunya mendapatkan perlakuan. Di sini juga tidak kalah penting mengenai variabel-variabel dalam penelitian ya. Variabel penelitian itu dibedakan menjadi 3. Ada variabel bebas, variabel kontrol, dan variabel terikat. Variabel bebas perlakuan yang dibuat berbeda, variabel kontrol perlakuan yang dibuat sama, dan variabel terikat adalah variabel yang muncul akibat adanya variabel bebas. Sebagai contohnya seperti ini. Tadi kita masih ke pemberian jenis pakan ikan yang berbeda pada ikan nila ya. Tentunya di sini variabel bebasnya kita bisa analisis sesuatu yang dibuat berbeda antara keduanya yaitu pemberian jenis pakannya. Maka variabel bebasnya adalah jenis pakan ikan. Variabel kontrolnya ikan nilanya. Kemudian variabel terikatnya adalah pertumbuhan dari si ikan nila itu sendiri. Tahap yang kelima adalah mengumpulkan data hasil eksperimen. Ini bisa berupa data kualitatif, berupa deskripsi atau penjabaran. Contohnya untuk penelitian mengenai perubahan warna gitu ya. Kalau warna kan tidak mungkin kita tulis angkanya. Kemudian yang kedua adalah data kuantitatif. Langkah selanjutnya adalah menganalisis data hasil eksperimen, baru yang berikutnya adalah menarik kesimpulan. Kesimpulan yang dibuat itu berdasarkan hasil analisis data. Kesimpulan ini juga mengandung pernyataan tentang mendukung atau tidaknya dari hipotesis yang kita buat. Langkah terakhir dari metode ilmiah ini adalah mempublikasikan hasil penelitian. Ini tujuannya supaya khalayak pada tahu gitu ya hasil penelitian kita itu seperti apa. Nah, selanjutnya kita akan membuat judul penelitian sederhana.
Bagaimana caranya? Kita lihat ke sini ya. Misalkan kita buat judulnya dari kasus yang sama seperti tadi, dari pemberian jenis pakan ikan, terus bagaimana nanti pengaruhnya. Lihat ke sini gitu ya. VB-nya tentunya jenis pakan ikan. Kemudian VK-nya tentunya ikan. Kemudian VT-nya atau variabel terikatnya tentu pertumbuhan dari si ikan nila ini sendiri. Nah, sekarang untuk membuat sebuah judul penelitian itu ada rumusnya. Lihat ke sini ya, rumusnya. Sangat mudah sekali. Biasanya menggunakan kata pengaruh, boleh juga diganti ya menjadi hubungan atau efektivitas. Nih biasanya kita ambil yang pengaruh dulu ya, pengaruh VB terhadap VT. Sekarang kita masukkan ke rumusnya. VB-nya itu jenis pakan ikan, maka nanti pengaruh jenis pakan ikan terhadap VT. VT-nya pertumbuhan ikan nila gitu. Nah, untuk rumusan masalahnya itu sangat mudah sekali. Nanti ada kata tanya ditambah judul. Contohnya seperti ini. Jika judulnya seperti ini, pengaruh jenis pakan ikan terhadap pertumbuhan ikan nila, maka rumusan masalahnya bagaimana pengaruh jenis pakan ikan terhadap pertumbuhan ikan nila. Hipotesisnya ikan yang diberikan pakan jenis pelet akan tumbuh lebih cepat atau jenis pakan ikan mempengaruhi pertumbuhan ikan nila. Begitu. Terima kasih. Semoga bermanfaat dan mudah dipahami ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.